Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama saya dalam Detik Diskusi Elit Politik. Tentunya masih ditemani dengan dua narasumber saya yang luar biasa. Ada Bapak Abdul Aziz yang merupakan Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Banyuwangi, dan juga ada Bapak Anton Sujarwo, Ketua Askap Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita akan kembali lagi kepada kedua narasumber kita nih pemirsa ya. Memasuki bulan-bulan politik di tahun 2020 ini, selain kita juga terkena imbas virus corona, kita juga terkena imbas virus pilkada. Nah, virus-virus pilkada ini akhirnya menelurkan beberapa nama ya, seperti saya bahas tadi di segmen 1, Pak. Ada beberapa nama yang banyak sekali, bahkan ada beberapa nama yang sama sekali tidak dikenal tapi masang banner. Apakah hal seperti itu memang selalu terjadi untuk mereka itu hanya untuk sekedar ikut meramaikan panggung politik, atau memang nama mereka tidak menjual, akhirnya mereka mundur alon-alon istilahnya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi, Pak? Monggo Bapak Aziz. Ya, saya yang jelas kurang tahu persis kayak apa yang sebenarnya. Tapi munculnya banyak orang dalam setiap momen pilkada, saya kira itu sesuatu yang bagus. Menunjukkan bahwa pilkada ini banyak diminati. Banyak diminati. Yang kedua, memang banyak orang yang kepingin membangun Banyuwangi. Banyak yang peduli dengan nasib Banyuwangi ke depan. Nah, munculnya mereka-mereka itu, saya kira bagus untuk perkembangan demokrasi. Ini menunjukkan juga bahwa di Banyuwangi banyak orang-orang yang terpilih dan saya yakin munculnya mereka juga bukan karena muncul sendiri. Bisa jadi ada yang memang memunculkan. Kalau memunculkan itu dalam artian apa nih, Pak? Dan mungkin ada orang yang memang menganggap bahwa si A atau si B ini dianggap pantas, sehingga didorong untuk muncul. Dan itu bagus, nggak ada yang jelek lah saya kira. Nah, kalau kemudian di belakangnya ada menggerucut, ya ini kan sekali lagi soal dinamika. Mungkin komunikasi yang dijalin dengan partai, komunikasi yang dengan para stakeholder, ternyata pada akhirnya juga mereka harus nggak dalam tanda petik nggak memanen kendaraan kan begitu, ya kan? Nah, ini kan soal bagaimana mereka berkomunikasi partai, karena sekarang penentu dari siapa calon yang layak atau tidak, kendaraannya partai politik. Benar. Dan itu ada di DPP. Nah, komunikasi nggak cukup dengan di Banyuwangi, dengan di Jawa Timur. Nah, ini kan ujian bagi mereka. Itu kan keputusannya harus ada di DPP nih, Pak. Nah, kalau untuk Bapak Anton ini, keputusan tersebut apakah juga kemudian dipengaruhi oleh faktor nama mereka yang tidak terlalu laku untuk dipublikasikan? Ya, kalau menurut kami ya mungkin ya menunggu selama ini belum ada kejelasan aja mungkin ya. Ya kembali lagi apa yang disampaikan Mas Aziz tadi, semua itu kan apa kata partai. Mereka hanya bisa berikhtiar. Kita kan sudah ada dua gerbong paslon nih yang sudah pasti untuk maju ke pemilihan Bupati Banyuwangi 2020. Nah, kalau menurut Bapak Aziz, siapa nih dari dua calon ini yang memiliki potensi kuat untuk menang di pesta Pilkada 2020 mendatang ini, Pak? Ya, pastinya jelas kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dua-duanya punya potensi yang sama lah. Punya potensi yang sama. Kendaraannya juga ada PDI, ada PKB, ya kan? Nah, ini sekarang nggak jadi satu. Yang PDI ada di Ibu, kendaraan besar satunya Yusuf. Ada kendaraan menengah Demokrat, Golkar, ada di Pak Yusuf. Kemudian yang satunya juga Gerindra, dan sama dari sisi partai juga punya potensi yang sama. Kalau prediksinya, Pak, untuk kedua gerbong paslon tersebut, siapa nih, Pak, yang berpotensi kuat untuk menang dalam Pilkada 2020? Kalau saya melihatnya sulit memprediksi, karena luar biasa mereka berdua ini tokoh terbaik Banyuwangi lah.